Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, untuk ancaman di siklus penerimaan ini secara umum itu ada 4 ancaman. Yang pertama adalah master data yang tidak akurat atau tidak valid. Master data itu adalah data utama ya. Jadi misalnya data customer, kemudian data bahan baku, kemudian juga data customer, data bahan baku, data karyawan seperti itu. Nah, kalau tidak valid ini akan mengganggu kualitas dari sistem informasi ya. Kemudian informasi yang sensitif yang tidak diotorisasi tapi sudah terlanjur diungkapkan gitu ya. Nah, ini juga ancaman. Kemudian loss or destruction of master data ya, master data yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Dan yang keempat adalah kinerja yang buruk dari revenue cycle. Ya. Nah, bagaimana mengendalikannya supaya ancaman tersebut tidak terlalu mengganggu gitu ya di dalam revenue cycle? Yang pertama adalah data processing integrity control ya, jadi harus ada pengendalian integritas terkait dengan pemrosesan data, kemudian restriction of access to master data ya, jadi yang boleh mengakses master data itu harus dibatasi orang-orangnya gitu ya, juga lokasinya juga harus terkunci dengan baik gitu ya. Kemudian review of all change to master data. Jadi kalau ada perubahan di master data, itu perlu direview apakah perubahan yang dilakukan itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Ya. Kemudian pengendalian akses. Ya. Tidak semua orang bisa mengakses data secara sembarangan, tetapi hanya orang-orang yang memiliki hak otorisasi yang boleh mengakses data. Kemudian diamankan dengan encryption ya. Encryption ini pengacakan kunci ya. Jadi supaya tidak sembarang orang bisa masuk gitu ya. Meskipun sudah dilakukan pembatasan akses, tetapi kalau tidak dibuat enskripsinya ini juga bisa dibobol ya. Kemudian backup and disaster recovery procedure ya. Jadi kita perlu melakukan prosedur untuk backup data dan juga recovery pasca bencana ya. Nah, di UIN itu juga pernah mengalami bencana data ya ketika server di PT IPD itu meledak ya. Sehingga perlu dilakukan recovery ya. Ya, jadi prosedur recovery-nya seperti apa jika terjadi ancaman dan tidak bisa dikendalikan ya. Ini perlu kita rencanakan juga. Kemudian managerial report ya, laporan secara manajerial. Nah, ini pentingnya penting untuk dilakukan supaya pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi ya. Maka kita perlu melaporkan ya apa saja yang terjadi di dalam siklus penerimaan ataupun penjualan ini. Ya. Nah, ini adalah breakdown lagi ya. Jadi sales order entry itu di breakdown menjadi 3 lagi. Nah, di sini angkanya berubah ya. Jadi kan tadi kalau sales order entry itu kodenya 10 gitu ya. Karena di breakdown karena masih dianggap terlalu rumit, tidak jelas melihat detailnya, maka di breakdown lagi menjadi 4 aktivitas gitu ya. Take order, approve credit, check inventory available, dan respond to customer inquiries. Gitu ya. Jadi yang pertama menerima order. Jadi kalau misalnya customer itu tanya-tanya, kemudian dia merasa sudah
menemukan produk yang cocok sehingga melakukan order, maka diproses di dalam aktivitas take order ya. Kemudian approve kredit ya. Jadi kalau misalnya order yang diberikan oleh customer itu disetujui oleh perusahaan, maka kemudian melakukan aktivitas kedua yaitu approve credit ini ya. Approve credit. Jadi persetujuan penjualan secara kredit. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah cek inventory available ya. Jadi kalau sudah disetujui pesanannya, maka kita lakukan pengecekan terhadap inventory ya. Kalau sudah siap ya, inventorinya sudah siap, maka kemudian merespon customer inquiries ya, atau permintaan dari customer. Gitu ya. Nah, di dalam cek inventory availability itu yang perlu dilakukan ini ya. Apakah bagian shipping siap gitu ya. Kemudian billingnya menginformasikan kepada bagian billing terkait dengan order. Kemudian warehouse ini terkait dengan pengambilan barang atau picking tiket ya. Kemudian purchasing ya terkait dengan back orders ya. Jadi kalau misalnya ternyata barangnya tidak tersedia gitu ya, maka dilakukan back order ya, atau order kembali. Yang melakukan order atas barang ketersediaan barang adalah bagian purchase. Ancamannya ini ya, incomplete atau inaccurate order ya. Jadi order yang tidak komplit, tidak jelas gitu ya. Spesifikasi barangnya seperti apa, kemudian berapa banyaknya, kemudian dikirim kemana, kapan gitu ya, menggunakan kurir apa. Nah, itu biasanya merupakan informasi penting terkait dengan order. Kalau informasi tersebut tidak lengkap, maka ini akan menjadi ancaman ya, kesulitan di dalam sales order ya. Kemudian invalid order ya, order yang tidak valid ya. Artinya orang yang pesan itu tidak jelas gitu ya, pesannya seperti apa, dikirim kemana gitu ya, tidak jelas. Kemudian uncollectible account ya, hutang tidak tertagih nih ya, ini juga merupakan ancaman dari sales order. Kemudian kehabisan stok atau kelebihan stok ya. Yang kelima adalah kehilangan customer ya, customernya berpindah ke supplier lain. Ini biasanya terjadi karena customer merasa tidak puas ya, atau barang yang dibutuhkan tidak ada di saat yang tepat gitu, sehingga customer berpindah ke perusahaan lain. Jadi cara mengendalikannya yaitu dengan data entry edit control di chapter 10 sudah kita pelajari ya 2 minggu lalu. Kemudian restriction of access, jelas ini akses untuk master data harus dibatasi. Kemudian menggunakan tanda tangan digital ya, atau tulisan digital. Kemudian memberlakukan batas kredit ya, jadi supaya kreditnya nggak kebanyakan. Takutnya kalau kita memberikan pelonggaran kredit, takutnya menjadi piutang tidak tertagih. Kemudian specific authorization to approve sales to new customer or sales that exist customers credit limit. Jadi ada otorisasi secara khusus atau spesifik untuk menyetujui penjualan terhadap customer baru ya. Kemudian aging of account receivable ya, kita melakukan analisis umur piutang ya. Umur piutangnya sudah berapa lama? Apakah masih dalam kategori sehat atau tidak gitu ya? Apakah dalam kategori macet atau tidak? Itu kita lihat betul dengan aging of account receivable. Ya. Kemudian perpetual inventory control system ini adalah jenis pengendalian untuk inventory yang sifatnya adalah perpetual, artinya setiap ada transaksi harus dicatat ya, bukan periodik. Kalau periodik kan diakumulasikan di akhir periode akuntansi ya. Nah, itu sangat riskan sekali ya. Kita tidak tahu 30 hari ke depan itu akan seperti apa ya.
Apalagi untuk jenis barang yang itemnya banyak dan ini ya, movingnya cepat ya, atau keluar masuknya barang cepat. Nah, itu akan sangat kewalahan kalau kita menggunakan sistem periodik ya. Jadi untuk pengamanan itu lebih cocok menggunakan perpetual inventory system. Kemudian menggunakan kode bar ya untuk masing-masing barang untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan. Yang selanjutnya adalah training ya. Jadi sistem secanggih apapun kalau usernya itu tidak terlatih maka akan menjadi sia-sia ya. Maka perlu dilakukan training agar semua orang di dalam organisasi tersebut atau perusahaan itu mengetahui bagaimana menggunakan teknologi dengan baik gitu ya. Kemudian periodic physical count of inventory ya, atau stock of num ini ya. Jadi dicek inventorinya itu dihitung secara periodik ya dan fisik ya. Jadi tidak boleh langsung percaya pada catatan. Jadi ciri khas dari akuntansi, orang-orang akuntansi itu adalah selalu menginginkan check and recheck ya. Jadi tidak langsung percaya hanya dari satu sumber saja, tetapi harus di cross check dengan sumber lain. Kalau selaras berarti kita baru boleh menyimpulkan suatu kejadian. Kemudian sales forecast and activity report ya. Jadi forecasting atau peramalan sales gitu ya. Nah, ini bisa untuk mengendalikan sales order ya. Kemudian CRM system ya. Self-help website and proper evaluation of customer serving rating. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah shipping ya. Shipping ini di breakdown menjadi dua aktivitas, pick and pack, kemudian ship goods ya. Pick and pack ya, ambil dan kemas, kemudian baru dikirimkan. Ada dua activities. Nah. Ini ya, jadi kalau shipping trade-nya itu yang pertama picking the wrong item or the wrong quantity ya. Jadi mengambil item barang yang salah atau kuantitasnya salah ya. Bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kemudian pencurian inventory, kemudian shipping error ya. Shipping error itu biasanya ini ya, delay of failure to ship, kemudian kuantitasnya juga salah, itemnya salah, alamatnya salah, atau melakukan duplikasi gitu ya, duplikasi sistem shipping ya di dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian ini adalah cara pengendaliannya dengan barcode ya supaya keluar masuknya barang terpantau. Kemudian rekonsiliasi picking list to sales order detail ya. Jadi picking list ini harus sesuai dengan sales order ya. Untuk melihat ya barang yang sudah diorder itu barang yang diorder itu yang sudah dikirimkan mana saja, yang belum dikirimkan mana saja. Nah, itu dicocokkan antara kita harus melakukan pencocokan antara rekapitulasi penjualan dengan picking list-nya. Kemudian restriction of physical access to inventory ya. Jadi harus ada pembatasan fisik ya, untuk inventory itu. Kemudian juga dokumentasi dari semua inventory yang dikirim ke unit-unit kerja yang lainnya atau disebut inventory transfer. Kemudian RFID ya, and barcode teknologi ya. Kemudian periodic physical count of inventory and reconciliation to record quantities. Secara periodik ini harus kita lakukan penghitungan secara fisik. Kemudian kalau terjadi perbedaan maka kita lakukan rekonsiliasi atau mencocokkan saldo akhir. Rekonsiliasi dari shipping document with sales order, picking list, and packing slip. Ya. Terus cara merekonsiliasinya itu apa saja yang perlu dicocokkan? Yang pertama kita harus mencocokkan order penjualan atau permintaan penjualan, kemudian picking list ya, daftar pengambilan barang dan
packing slip ya, daftar barang yang dikemas. Ya, jadi diambil kok nggak dikemas lah, ini kemana gitu ya? Jangan-jangan dimasukkan ke tas yang salah seperti itu ya. Makanya picking list ini harus di cross check dengan packing slip-nya. Ya, kemudian menggunakan RFID system to identify and delays. Ya, data entry via barcode scans and RFID ya. Kemudian data entry itu dikendalikan juga gitu ya. Jadi pengembalian data itu juga harus dikendalikan ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya adalah salah satunya adalah dengan cara proses memasukkan data itu haruslah sesuai dengan terminalsnya. Jadi entry datanya itu harus dilakukan di mana gitu ya. Jadi kalau kasir ya harus langsung di meja kasir dengan barcode scanner misalnya seperti itu ya. Kemudian configuration of ERP system ya, Enterprise Resource Planning. To prevent duplicate shipment ya. Jadi untuk bisa melindungi duplikasi data itu kita bisa menggunakan Enterprise Resource Planning. Kemudian billing ya, billing ini adalah tagihan ke customer ya. Ini di breakdown menjadi dua aktivitas. Yang pertama adalah invoicing, pembuatan invoice, dan update account receivable. Oke. Nah, di dalam billing ini ada beberapa catatan dan dokumen ya, yaitu untuk catatannya ada master data customer ya, jadi catatan terkait dengan customer, kemudian transaksi penjualannya. Ya, kemudian dokumennya ada invoice gitu ya, ada monthly statement, ada remittance list, ada bill of lading, kemudian sales order dan packing slip. Ancaman di aktivitas billing yang pertama failure to bill ya, gagal kaki, kemudian billingnya error, kemudian error in account receivable dan inaccurate atau invalid credit message. Ya, ini adalah ancaman-ancaman di aktivitas billing. Mengendalikannya bagaimana? Yang pertama harus dipisahkan antara billing dan shipping function. Fungsi billing nggak boleh bareng dengan fungsi shipping. Takutnya nanti ngaku-ngaku ya, belum dikirim tapi bilangnya sudah dikirim ya. Kemudian tinggal dikeluarkan billingnya, nah, seperti itu ya. Kemudian periodic reconciliation of invoice with sales order, picking ticket, and shipping document. Jadi secara periodik ini datanya juga harus direkonsiliasi, dicocokkan lagi ya. Kemudian configuration of system to automatically enter pricing data. Ya, jadi untuk harga barang itu secara periodik ini harus dilakukan konfigurasi ya. Yang ditata ulang gitu, dicek ya harga-harganya sudah sesuai atau belum. Kemudian restriction of access, pembatasan akses ya. Kemudian pengendalian terhadap entry data, rekonsiliasi dokumen gitu ya, terdiri dari picking ticket, bill of lading, and packing list ya. Kemudian juga pengendalian terhadap entry data, rekonsiliasi of batch total ya. Jadi proses rekonsiliasi ini bisa dibuat per batch gitu ya. Tidak per transaksi tetapi satu batch ya, atau sekelompok gitu ya. Kemudian mailing of monthly statement to customer ya, dilakukan email. Ini untuk mengantisipasi pernyataan-pernyataan atau laporan yang tidak sampai ke customer melalui jalan offline ya. Maka kita juga harus mailing secara online. Kemudian rekonsiliasi subsidiary account to general ledger ya, kita lakukan penyesuaian untuk akun buku pembantunya. Pemisahan tanggung jawab ya,
terkait dengan kredit memo, ya. Untuk otorisasi kredit memo dari sales order entry and customer account maintenance. Dan terakhir adalah konfigurasi sistem untuk memblok ya, memo kredit yang tidak bisa dihubungi ya, tidak ada komunikasi atau korespondensi. Ya. Jadi kalau ada konsumen seperti itu ditagih kok nggak merespon, baik menjawab email maupun menjawab dengan uang gitu ya atau dengan pembayaran, maka customer tersebut kita blok. Ini ya. Nah, ini adalah billing controlnya. Kemudian cash collection ya, penagihannya. Penagihannya untuk kas ya. Karena kas ini memiliki inherent risk yang sifatnya cepat hilang, maka di sini juga disebutkan ya, cash collection rate-nya untuk kas itu adalah pencurian kas ya. Kemudian problem pada cash flow. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke bagaimana mengendalikan cash collection. Saya Bu mau bertanya Bu. Ya, silahkan. Di bagian ancaman siklus pendapatan Bu, tadi kan salah satunya informasi yang sensitif yang sudah diotorisasi. Nah, yang saya tanyakan itu biasanya itu perusahaan itu mengatasinya dengan cara apa ya Bu? Ya, jadi biasanya itu untuk informasi-informasi rahasia ini biasanya alamat email dan nomor telepon ya. Jadi perusahaan itu biasanya ketika ada menerima customer sebagai customer tetap gitu ya, customer priority, biasanya diminta untuk menandatangani pernyataan ya apakah data yang sifatnya rahasia atau pribadi itu boleh dibagikan atau tidak ya, karena ternyata sangat mengganggu ya. Jadi kalau misalnya alamat email kita atau telepon kita itu tersebar luas ya tanpa kita kehendaki, nah itu mengganggu ya. Kemudian juga hal-hal sensitif terkait dengan berapa sih belanjanya dia per bulan, itu kan sensitif ya. Jadi seperti itu tidak boleh sembarangan mengakses ya. Maka untuk detail berapa sih transaksi setiap customer per bulan itu juga harus dibatasi. Tidak semua bagian bisa mengakses ya. Yang boleh mengakses misalnya bagian pemasaran gitu ya, karena dia ada keperluan untuk memelihara customer loyal, maka dia juga harus tahu siapa saja customer yang loyal ya, terkait dengan loyalitas quantity, seberapa banyak dia belanja atau seberapa sering ya. Jadi customer loyal itu ada yang loyal karena nominalnya, ada yang loyal karena intensitasnya ya. Jadi nominalnya tidak terlalu besar tapi intens gitu ya, sering belanja gitu ya. Atau customer loyal karena track record terkait dengan pembayaran. Nah, itu adalah informasi-informasi yang sifatnya sensitif atau rahasia. Ya. Seperti itu. Nah, kalau informasi yang global itu kan misalnya total piutang berapa, total omset berapa, itu bisa diketahui oleh bagian lain, boleh gitu ya. Tetapi untuk detail per orangnya itu merupakan informasi yang sensitif ya, maka dilakukan pembatasan akses. Jadi seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas Mbak Vindi? Sudah Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, kemudian saya lanjutkan yang cash collection control ya, pengendalian untuk penagihan kas ya. Karena kas itu kan ada, kalau istilah auditingnya itu inherent risk ya. Risiko yang melekat dari sifat kas ya. Kas itu mudah sekali hilang gitu. Nah, seperti itu. Maka seperti apa nanti pengendaliannya? Yang pertama, separation of cash handling function for account receivable and credit function. Ya, jadi kita itu harus memisahkan ya antara yang menerima kas dengan yang mencatat piutang setiap customer ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau dijadikan satu itu bisa nanti dimanipulasi data piutangnya.
customer-nya udah bayar tapi belum dicatat sebagai pembayaran, ya, maka untuk kontrol harus dipisahkan, gitu ya, fungsi cash handling dengan credit function. Kemudian regular reconciliation of bank account, ya, kita harus secara reguler atau secara berkala itu melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan, gitu ya, mencocokkan berapa saldo yang benar, kemudian apakah ada deposit in transit seperti itu, ya. Nah, ini harus dilakukan rekonsiliasi. Ya, kemudian use of electronic funds transfer, ya, EFT itu sistem transfer, gitu ya. Kemudian ada FEDI, ya. Ya, jadi fund exchange, ya, atau pertukaran uang ini, ya. Kemudian lockbox, ya, jadi kotak yang terkunci, ya, atau kita pakainya apa sih itu namanya, yang jadi ada sarana penyimpanan, ya, untuk kas ini, gitu, yang aman dari pencurian, ya. Kalau secara fisik itu lebih beresiko sebetulnya, ya. Makanya kenapa perusahaan itu lebih suka dengan model transfer, gitu, ya. Kemudian restrictive endorsement of all customer check. Jadi setiap customer ini juga dilakukan pembatasan, gitu ya, pembatasan untuk kemudian having two people open all mail likely to contain customer payment, ya. Jadi paling tidak ada 2 orang yang harus saling kontrol terkait dengan customer payment, ya. Tidak 1 orang saja, ya. Jadi minimal 2 orang, ya. 2 orang itu untuk bisa ngecek, ya, transaksi pembayaran dari customer. Kemudian menggunakan cash register, ya, ini alatnya, device itu, ya. Kemudian daily deposit of all cash receipt, ya. Lockbox, ya, kotak terkunci, gitu. Jadi kita menggunakan almari khusus, gitu ya, untuk menyimpan data atau menyimpan aset-aset keuangan lainnya, gitu ya. Juga menyimpan credit card. Kemudian discount for prompt payment by customer, ya. Jadi memberikan diskon, ya, untuk customer yang bersedia membayar lebih awal ini supaya cash collection, ya. Jadi pengumpulan kasnya lebih cepat, gitu ya. Biasanya kalau diiming-imingin dengan diskon, gitu, customer akan membayar lebih cepat, gitu ya. Kemudian cash flow budget, ya, membuat perencanaan aliran kas, ya. Jadi supaya tidak bersepakat daripada yang ini adalah untuk cash collection control. Ya. Cash collection control ini juga lebih detailnya lagi juga dipelajari di mata kuliah manajemen keuangan, ya, di subtopik terkait dengan manajemen kas, ya. Seperti itu, masih nyambung dengan materi itu. Oke. Ya, ini adalah untuk yang chapter ke-12. Ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk yang ACL, Bu, itu kan besok diadakan, yang diadakan itu bareng HMPS. Nah, itu besok diadakannya maksudnya bareng-bareng dari kelas A, B, C atau dipisah-pisah, Bu? Bareng-bareng. Sendiri, B sendiri. Bareng-bareng. Berarti ya, ada jadwal khusus? Ya, bareng langsung. Biasanya itu akan dilakukan di saat liburan, ya, supaya tidak mengganggu kuliah, ya. Jadi di saat liburan ada workshop secara online. Gitu, ya. Iya, Bu. Ya, kemudian siklus selanjutnya ini adalah siklus pembelian, ya. Siklus pembelian atau pengeluaran kas. Hampir sama sebetulnya, ya, antara siklus penerimaan dan pengeluaran kas. Kita perlu mengetahui ancamannya, kemudian kita perlu rancang pengendaliannya bagaimana, gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui dokumen-dokumennya seperti apa.
Ya, ini ya. Learning objektifnya juga hampir sama. Nah, ini adalah bentuk siklusnya ya. Untuk expenditure cycle itu nanti kaitannya dengan entitas-entitas ini ya. Entitas di luar perusahaan adalah vendor gitu ya. Kemudian kalau entitas di dalam perusahaan itu ada revenue cycle, inventory control, various department ya. Jadi kan kalau pengeluaran kas itu yang butuh dana, butuh anggaran itu kan tidak hanya satu departemen ya, tapi departemen yang bervariasi maka disebut various department. Kemudian entitas eksternal lainnya adalah production cycle dan general ledger and reporting system. Yang tulisan yang di atas ada mana ini adalah aliran data, dokumen maupun barang gitu ya. Nanti dibaca sendiri secara lebih detail. Ya, kemudian aktivitasnya ini ya, the expenditure cycle, activities and information processing relate to purchasing and payment of goods and service ya. Jadi yang namanya siklus pengeluaran itu kaitannya adalah dengan transaksi pembelian dan pembayaran barang maupun jasa gitu ya. Kemudian tujuan utama dari expenditure cycle ini adalah untuk meminimalisir total cost ya, total cost yang dibutuhkan dan juga untuk maintaining ya. Jadi untuk memelihara inventory, supplies, and the various service the organization needs. Jadi biaya atau beban itu memang harus dikeluarkan gitu ya. Kenapa kok dikeluarkan? Kalau nggak dikeluarkan nanti perusahaan tidak jalan dengan ya. Inventory-nya nggak ada, kemudian alat produksinya rusak gitu ya. Kemudian juga gedungnya bisa tidak terpelihara, maka itu akan mengganggu sehingga expenditure cycle ini diperlukan. Expenditure cycle itu dibagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama aktivitas ordering material ya. Jadi kalau yang pertama tadi yang di chapter 12 itu adalah permintaan barang dari konsumen, sedangkan di expenditure cycle ini adalah permintaan barang tetapi sifatnya internal gitu ya. Apa saja yang diminta barang-barangnya? Ada material, ada bahan baku, ada supplies, ada service gitu ya. Kemudian menerima material, supplies, and service ya. Jadi setelah order kan ordernya direspon gitu ya, sehingga pihak yang mengeluarkan order itu akan menerima apa yang dibutuhkan. Kemudian approving supplier invoice. Ya, menyetujui tagihan dari supplier dan cash di disbursement ya atau pengeluaran kas. Ya, ini adalah data flow diagramnya, gambar dari DFD-nya. Bu, apakah belajar SIA harus bisa menggambar ini? Iya ya. Jadi harus bisa menggambar ini, artinya Anda memvisualkan hasil pemikiran Anda, hasil imajinasi Anda terkait dengan aktivitas dari siklus-siklus akuntansi ya. Aktivitasnya apa? Digambarkan dalam bentuk lingkaran. Kemudian dari aktivitas itu menghasilkan dokumen atau informasi berupa apa, dikirim kemana informasi itu, gitu ya. Jadi seperti itu cara membacanya. Ya, kemudian ancaman di dalam expenditure cycle yang pertama adalah inaccurate or invalid master data, sama ya, unauthorized disclosure of sensitive information ya. Jadi nggak boleh sembarangan ini ya. Sensitive information itu biasanya terkait dengan data supplier. Ya kan itu rahasia ya. Soalnya perusahaan itu biasanya punya rahasia. Suppliernya siapa saja itu biasanya dirahasiakan ya. Nah, seperti itu. Karena ini menyangkut persaingan bisnis ya, maka informasinya dirahasiakan ya, beli barangnya di mana, gudangnya di mana, di gudang itu ada apa saja itu kan sensitive information. Kemudian loss or destruction of data ya, kehilangan data, kemudian kinerja. Pengendaliannya tentu saja dengan
pengendalian atas data processing-nya, ya, kemudian pembatasan akses, kemudian mereview perubahan yang ada di master data. Ya, kemudian untuk ancaman ordering, ya, tadi ordering material itu ancamannya apa saja? Yang pertama, catatan persediaan yang tidak akurat. Ya, kemudian pembelian barang yang sebetulnya nggak butuh gitu ya. Barangnya sih tersimpan, tidak hilang, tetapi itu pemborosan karena memang nggak butuh gitu. Ya, untuk apa dibeli kalau tidak dibutuhkan, ya? Nanti dia akan rusak bukan karena penggunaan atau pemakaian, tetapi karena tidak digunakan itu rusak juga, hilang, rusak, usang gitu ya. Nah, jadi tidak usah membeli sesuatu yang memang tidak diperlukan, ya. Kemudian purchasing at inflated price, ya. Jadi membeli dengan harga yang tidak sesuai gitu ya. Kemudian purchasing goods of inferior quality, ya. Jadi membeli barang yang dibutuhkan tetapi kualitasnya itu tidak bagus atau inferior. Ya, bukan kualitas super gitu, sehingga juga tidak bisa tidak bisa menghasilkan kinerja yang baik gitu ya. Kemudian unreliable supplier, ya. Jadi kita memiliki supplier yang tidak bisa dipercaya, itu juga bisa jadi ancaman, ya. Kemudian purchasing from unauthorized supplier, ya. Jadi melakukan pembelian kepada supplier yang belum diotorisasi atau belum disepakati. Ya, kemudian yang terakhir adalah kickbacks. Nah, ini yang bahaya, ya, kickbacks. Artinya apa ini kickbacks? Ada yang tahu? Kick itu apa, kick? Pembayaran kembali, Bu. Ya, kickback. Gimana ini kickback, ya? Jadi kickback itu sogokan sebetulnya, ya. Kalau dengan bahasa awam itu kickback itu sogokan. Nah, biasanya ini untuk pembelian barang-barang gitu ya. Biasanya supplier itu akan nyogok pada pihak-pihak yang punya kewenangan untuk mengotorisasi supplier gitu ya. Nah, ini secara pengendalian tidak boleh adanya kickback, ya. Makanya biasanya dirahasiakan, ya. Atau proses otorisasi supplier itu tim, nggak boleh satu orang gitu ya, harus tim. Nah, seperti itu. Atau dengan sistem bidding, ya. Jadi pakai tender seperti itu, karena untuk mencegah adanya kickbacks, ya. Kickbacks uang bawah meja, ya, ini maksudnya. Jadi ini adalah ancaman. Kemudian pengendalian untuk ordering, ya, proses ordering. Yang pertama, perpetual inventory system, ya. Jadi sistem persediaan secara perpetual, ya, atau berkesinambungan, terus-menerus. Kemudian menggunakan barcode, ya. Kemudian juga penghitungan fisik secara periodik